Nah, berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, apabila menuntut mencari salah seorang di antara kamu makan hajatnya, maka hendaklah yang menuntut dengan tuntutan yang mudah saja. Nah, jadi kita jangan terlalu berjimat benar, jangan terlalu memaksakan diri. Nah, kenapa? Itu tadi karena rezeki itu apa yang sudah ditakdirkan Allah itu yang akan kita dapat. Dan janganlah ia datang kepada seseorang kemudian mengatakan sesungguhnya engkau ini, sesungguhnya engkau ini. Nah, jadi kita kalau hajat misalnya anak berutang kan, utangnya nggak usah terlalu bertele-tele rasanya gitu. Karena orang tuh hakun katanya mengutangi, ya ada catatannya juga sudah. Contoh lah hajatnya itu berutang misalnya. Kayak Allah Rabu, maka bilanya nangka itu seolah-olah dia mematahkan belakangnya. Nah, kenapa nama yati imam kusimalahu minar rezeki? Karena yang akan datang kepada seseorang itu memang sesuatu yang sudah dibagikan baginya daripada rezeki itu rezeki atau sesuatu yang sudah ditetapkan rezekinya itu untuknya. Wa kata Bapak Bani Umayyah bin Abi Hazim yazimu alaihi
Allah raqam ilaihi wa jauh wa kataba ilaihi aina kat rapa tu hawa hiji ilang mulaya Wama matani minhan kabil tuama amsakahani panatu. Nah menulis sebahagian Bani Umayyah kepada Abu Hazim yang ia yazimu alaihi yang ia memastikan atasnya menjanjikan adanya macam lah bahwa Allah yarfa'i lagi hawa hijau agar si Abu Hazim ini tiada melaporkan hajatnya kepada Bani Umayyah itu tadi. Bani Umayyah ini penguasa ya habis masa kekhalifahan sampai kepada Sayyidina Hasan bin Ali ini dikuasai oleh Bani Umayyah. Nah lalu Abu Hazim membalas suratnya. Tadi sebagian Bani Umayyah mengirim surat kepada Abu Hazim supaya Abu Hazim ini jangan melaporkan hajatnya, jangan minta ya kita hajat kepadanya. Dibalas dia. Nah ujar Zidin, sungguh aku laporkan hajatku, aku kemukakan hajatku itu cuma kepada Tuhanku. Maka apa yang diberikan Allah kepadaku daripada hajatku ku terima, dan apa yang ditahan Allah dariku maka aku qanaah aja, artinya cukup aja dengan apa yang ada. Nah jadi artinya memang sidin ini tidak ada lawan makhluk berhajat atau bahkan berharap pun dan makhluk tidak, cuma kepada Allah Ta'ala. Wa qila li ba'dil ulama yusyai'in asar asarul aqila asarul aqila wa yusyai'in ayu syai'in asarul aqil wa ayu syai'in awanohan ala daf'il huzni wa qala asarruha ilaihi ma qaddama min salihil a'mal wa awanuha ala daf'il huzni ar-ridha bimahtumil qadar. Ditanya orang sebagian ahli hikmah, sesuatu apa yang paling menyenangkan orang yang berakal? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, sesuatu apa yang paling membantu seseorang untuk bisa menolak kesedihan? Jadi gitu supaya gak ada sedih itu apa? Nah maka dijawab oleh sebagian ahli hikmah ini yang paling menyenangkan sesuatu yang paling menyenangkan bagi orang yang berakal itu adalah apa yang telah ia dahulukan daripada amal yang saleh. Nah ujar kita di dunia ini beramal saleh, seolah-olah amal saleh itu dikirimnya sudah ke akhirat sana tabungannya. Jadi ketika ia datang di akhirat kita, nah ini sudah siap lah tabungannya itu menunggunya. Nah ini yang menyenangkan benar. Nah makanya di Quran itu bahasanya wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi huwa khairan wa a'zama ajran. Nah apa yang telah kalian dahulukan bagi diri kalian min khairin daripada kebaikan tajiduhu indallah, maka kalian akan mendapatkan itu di sisi Allah wa khairan wa a'zama ajran, itu akan lebih baik lagi dan lebih besar pahala. Nah, jadi pada hakikatnya apa yang kita kerjakan itu seolah-olah kita sudah berkirim ke akhirat sana kebaikan-kebaikan.
maka bahasanya ini qaddama yuqaddimu ya, atau di ayat lain ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat ya. Jadi wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah setiap orang memikirkan apa yang dikirimnya pada dahulu untuk hari esok. Nah kemudian adapun Yazidin yang paling membantu untuk menolak kesedihan itu adalah ar-ridha bima tumil qada, yaitu ridha dengan ketentuan qada atau takdir Allah Ta'ala yang sudah dipastikan. Nah ini yang apa ngarannya takdir yang sudah dipastikan, ditentukan, terima aja, ridha aja ya. Nah ini bilanya ridha itu akan sesuai dengan janji-janji Allah, dia akan mendapatkan kebaikan. Yang kita nih sebenarnya ya memang agak sulit juga karena memahami itu apa yang kita jalani dalam kehidupan di dunia ini itu sebenarnya sesuai dengan apa yang sudah ditakdirkan Allah untuk kita. Nah jadi kita nih model jaga ibarat orang film itu pemain film semua. Cuma bedanya lawan yang di TV itu, kalau di TV itu tahu sudah kisahnya, hafalnya sudah kan dihafalnya dulu. Sehingga diperankannya ada kita ini bintang film juga, cuma udah tahu kisahnya belum terjadi. Nah ini bintang film itu hendak dapat honor dari siapa itu sutradaranya apa nama gajinya itu jangan tapi protes. Ini disuruh sutradaranya ikam nih peran jadi orang miskin misalnya gitu kan. Yang tapi diprotes mantap dapat gaji, kok ada aja aku harus jadi orang sugih, ya lain itu ada jadi kan protes lah, itu kan perannya aja. Nah, kurangnya itu ya tahu juga bisa juga sugih, cuma yang penting perannya jadi orang miskin. Di film lah, maka itu juga kita ini diperankan Allah sebagai apapun kita terima aja, menghendak dapat honornya. Nah, maka tujuh memprotes, diperankan jadi orang miskin, kata aja hendak jadi orang sugih misalnya, diperankan jadi orang garing, kata aja hendak, nah protes terus. Nah ini sutradara aja kada hapun menggaji gitu, lagi Allah tak. Logikanya seperti itu kan. Di film itu kadang-kadang perangnya dipukul orang sampai berdarah-darah hakon aja ya kan, coba kan gak ada hakon diganti orang pemainnya. Wa ghalabadul hukama wajadtu atwalan nasil ghamman al-hasuda wa ahna'ahum aisyan al-qanu'a wa asbarahum al-adha al-harisah idha taman wa akhfadahum aisyan arfadahum lidunya wa azamahum nadamatan al-alim al-mufriqah. Nah berkata sebahagian ahli hikmah juga, ujar Sidin aku menemukan manusia yang paling lawas duka citanya itu adalah orang non-pahirian. Nah nenek bilang umuran sadih ya terus itu. Soalnya ini alergi benar melihat orang atau mendengar orang dapat nikmat. Bila orang mendapat nikmat, dia nenggaring. Nah ini kan orang dengki itu iri dengki itulah. Maka
Kalau usah seduniaan sekampung tuh mau pada di hulu di hilir orang dapat nikmat makanya ini ada kawan mendengar itu lu hantar garing ini. Nah contoh aja sudah nang nyaman contoh langaran orang iri dengki itu nang kayak apa ada yang di TV itu tukang bubur naik haji apa itu ada kan haji siapa itu haji sulam nang seikongnya itu nang lebih ke apa guring haji siapa itu haji muhyiddin kan nah itu wakil gubernur ya apa gubernur lumayan haji muhyiddinnya. Nah itu contoh orang Pahirian itu gitu ya itu abut Haji Muhyiddin Haji Sulam naik haji. Nah itu coba benar dua lagi bininya ya. Oh masih gak film tuh ada lagi ini lebih 2 tahun gitu kadang nonton TV. TV rusak. Nah ini udah tahu lagi kisah TV ya. Nah, jadi orang yang paling lawas, paling rancak berupa kita itu adalah orang yang Pahirian. Nah, jadi artinya kata hantar berupa kita, ya Pahirian orang. Nah, lawanan hasad itu nasihatnya artinya. Arti nasihat itu keinginan kita dalam hati itu selalu orang lain itu dapat kebaikan. Nah, sehingga ketika mendengar melihat orang dapat kebaikan karena memang keinginan kita itu senang, kita orang senang kita umpat senang juga. Nah, adapun orang yang paling senang hidupnya, jadi adalah orang yang bersifat qanaah. Orang yang bersifat qanaah itu selalu merasa cukup dengan apapun yang diberikan kepadanya. Nah ini sanang benar, pokoknya rasa sugih harus ditongnya banyak, sugih juga sedikit sugih juga, hanya hakikat sugih itu rasa cukup. Namanya Nabi SAW mengatakan laisal ghina kasratil harta walakin ghina nafsi. Jadi sugih itu bukan banyak harta, tetapi sugih itu ketika di hati kita merasa puas dengan apa yang ada. Itu yang sugih sesungguhnya. Nah ini orang yang paling senang hidupnya. Nah adapun orang yang paling sabar menyandang kesakitan, nah, jadi kita orang yang ya sama aja nih nang lawas dia merasakan kesakitan itu adalah orang yang terlalu berambisi apabila mengharap atau menginginkan sesuatu. Nah, jadi bila sudah handap nih nggak dapat ketahanan lagi, nenek ini sakit benar ini itu. Soalnya dia harus kerja keras kadang-kadang untuk mencapai apa yang diinginkannya nenek lah. Nah, itu rela mengorbankan macam-macam lah. Guring gak ada karuan guring, berusaha menanggap sugih misalnya siang malam. Ada cukup waktunya. Nah, nenek uyuh nenek hidup. Nah, makanya jangan ya hidup ini seadanya lah, jangan terlalu berambisi. Wa afqadahum aishan arfadahum di dunia. Dan aku temukan Mujahidin orang yang paling rendah kehidupannya, maksudnya paling rendah itu orang yang paling apa ongkos hidup itu enggak ada tapi banyak sampai mana arfadahum di dunia, yaitu orang yang paling membuang lawan dunia, maksudnya orang yang enggak ada tapi lawan dunia. Nah makanya ongkos hidupnya itu sedikit benar karena dia tidak kemewahan dan sebagainya itu ada penting lawannya seadanya.
Wa atamahum nadamatan, dan aku temukan mujarzidin orang yang paling besar penyesalannya al alimul mufrid, yaitu orang alim tapi melampaui batas. Maksudnya alimnya juga pelanggaran banyak benar. Nah ini menyesal benar. Seharusnya orang alim ini potensi besar dalam dirinya itu untuk meraih kemuliaan. Nah, karena tidak ada kemuliaan sesudah kemuliaan para nabi dan rasul kecuali kemuliaan orang yang berilmu. Tapi gara-gara terjadi pelanggaran yang kita kadang mengamalkan nolak ilmu ini, maka semua kemuliaan itu luput darinya. Bahkan dia akan dihinakan di akhirat kita. Kenapa? Orang alim ini bila ada mengamalkan ilmunya, pendahuluannya masuk neraka. Makanya dalam kitab Zubat dikatakan wa alimun bihilmi lam yamalan mu'adzabun min qabliha bidil wasan. Orang alim tuh kalau ada mengamalkan ilmunya, dia akan disiksa Allah sebelum Allah menyiksa penyembah patung dan berhala. Artinya orang kafir ya terdiri bedanya disiksa. Ya berdahulu masuk surga, ini bagus, ini berdahulu masuk neraka. Wa bidzalika qila, nah pada yang demikian ini artinya yang mirip dengan ini dikatakan arfahu ibadi fatan amsa ala sikatin innal ladzi qasamul razaka yarzuquhu fal hardu minhu masulun la yudannisuhu wal waju minhu jadidun laisa yukhriquhu innal qana'ata may yuhallilu bisahatiha lam yalqa bidarihi syai'an yu'arriku. Nah maka Yazidin yang paling menyenangkan di hati seseorang pemuda, maksudnya seseorang umum yaitu ketika jadilah ia ala sikatin dalam keyakinan tentang rezeki itu dari Allah Ta'ala, artinya rezeki yang didapatnya itu rezeki yang memang sudah ditentukan Allah. Nah sesungguhnya keyakinan, yaitu apa keyakinannya? Allah yang membagikan rezeki itu akan memberikan rezeki kepadanya. Nah ini orang yang hatinya paling menyenangkan itu seperti itu. Jadi ini ada urusan keprihatinan terhadap rezeki ini. Allah berpikir kena apa juga nang dimakan isuk dan sebagainya, itu pusing pikiran. Adanya ini bila ada makannya, bila ada itu santai aja, cuma yakin aja bahwa Allah Ta'ala pasti akan memberikan rezeki kepadanya. Nah maka tawakal bahasanya adalah, nah orang yang tawakal itu kehormatan dirinya akan terjaga. Nah, jadi tawakal ini kehormatan. Nah ini hal-hal yang merusak kehormatan itu misalnya meminta-minta lawan orang. Nah bila orang nih hidup kada tawakal, merasa yang di kantong tetapi ada aja lalu berpikir nak minta aja lawan orang, dan itulah kehinaan, menghinakan diri. Nah, orang tawakal, akhirnya santai aja, yakin aja pada waktunya kena Allah Ta'ala akan memberikan rezeki. Kita perlu minta-minta sehingga kehormatan dirinya terjaga. Layudan disuhu. Nah ini tidak ada yang mengotori kehormatan dirinya. Wal wajhu minhu jadid laisa yughliqu, dan muka pun daripadanya jadid seolah-olah baru. Jadi kita cerah aja mukanya, laisa yughliqu, maka tidak ada yang melusuhkan. Kalau kain yughliqu itu
lusuh atau kalau kayu itu jabuk, ada. Artinya maksudnya ini kinayah bahwa orang ini senangnya terus hidupnya, kan? Nah sesungguhnya qanaah itu mayyuhallilu bisahatiha, yaitu orang qanaah itu orang yuhallilu bisahatiha, nah orang yang berdiam di halaman Kanaan, yang diumpamakan, ini bahasa balaghah. Hanya orang yang bersifat Kanaan seolah-olah tetap, yang ibarat Kanaan diumpamakan seperti rumahnya tetap berada di halamannya. Lam yalqa bidari syai'an yufriduhu atau yu'riduhu, maka dia tidak akan menemukan sepanjang tahunnya itu sesuatu yang akan menghinakan dia atau menjatuhkan dia. Waqad wilayatan hatamata bihilin wa tirham wa tuli sahyin wa idbarin wa ikbal wa nazihid dar la anfaqu muqtariban anil ahibbati la yadruna ma'ali bimasyriqil ardi tawran summa maghribiya la yahturul mautu min hirsi ala bali walau kanatu atani rizqu bi da'ati innal kanuhal ghaniyu la kasratul mal. Nah, ujar Zaidin, sampai kapan aku ini pulang pergi, datang, tulak lagi. Jadi sampai kapan? Waktu lisa'id, dan sampai kapan aku ini berusaha yang panjang, wa idbarin wa iqbal, Mbak Anu mundur, Mbak Anu datang. Yang maksudnya ini begawi, bayimat, dan pulang balik ini sampai kapan? Wa nazilu darran faku muqtariba, dan orang yang menjaga rumah la anfaqu muqtariban, aku tidak akan bisa terlepas muqtariban itu di waktu sore. Maksudnya apa ngarannya, ini tulak pagi, datangnya sore, dan aku tidak akan terlepas tadi lah anil ahibbah, daripada orang-orang yang aku cintai, la yadruna mahali, yang mereka tidak tahu bagaimana keadaan. Nah ini kadang-kadang di sebelah timur bumi tauran aku berusaha semua maghribiha, kemudian sebelah barat la yaturul mautu min hirsi ala bali, ini yang tiada terlintas kematian itu di hatiku, saking saking ambisinya aku di hati terhadap dunia ini. Jikalau seandainya, ini penyair lah, seandainya aku bersifat qanaah, maka niscaya rezeki itu akan datang bid'ah, itu dalam keadaan mudah sekali. Dan sesungguhnya orang yang qanaah itulah orang yang kaya. La kasratul mal, bukan kaya itu adalah yang banyak harta. Yang bujuran sugih itu adalah orang yang qanaah. Namun banyak harta aja, tapi perasaannya rasa kurang aja terus, itu pada sugih kan. Hanya itu dulu ada orang lah, kisah bujur katanya wallahu a'lam. Ini bisa ujarnya saking sugihnya penghasilannya di sekitar tahun 2002-2003 lah. Penghasilannya itu 3 miliarnya sehari rata-rata. Udah hati ulun, jaga ulunnya itu santai bener.
Artinya itu usaha nang orang dia menjalankannya kan dapat ya, menjalankannya itu 3 miliar sehari rata-ratanya. Tapi sekalinya orangnya ini behimat aja mencalon jadi bupati lagi. Nah, jalan ini. Sebenarnya kalau banyak duit itu untuk mencari pahala ya nyaman lah. Salahpun aja ya duitnya itu dipakai. Ini ada alasan walau alam bujur gak ada niatnya calon aja hendak mencari apa pahala jadi pemimpin ya. Yang membujur aja niat. Wa qala Umar radhiyallahu anhu ala ukhbirukum bima stahalla min malillahi ta'ala kullatani li syita'i wa kairi wa ma yasabuni minan uh, zahri li haji wa umrati wa kutiba dalika ka kutira yulin min quraisyin lastu bi arba'ihim wala bi awda'ihim fa wallahi ma adri ayahidu dalika amla karena syakka bi anna hadzal qadra hal huwa ziyadatun alal kifayah allati tajibul qana'atu biha. Nah, berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maukah kalian aku beritahu dengan sesuatu yang halal daripada harta Allah Ta'ala. Nah, jadi nang nyata halal itu jasidin dua butingnya biasian pakaian. Pakaian biasa musim dingin sebuting, biasa musim panas sebuting. Nah, itu artinya itu kan darurat lah. Nah, maka ujar diri tiadalah meluasi akan daku minadhahri daripada belakang, maksudnya kendaraan yang ditunggangi li haji wa umrati untuk hajiku dan umrahku wa kuti dan untuk makananku ba'da dalika sesudah itu kakuti rajulin min Quraisyin seperti makanan seorang daripada bangsa Quraisy lastu bi arba'ihim wala bi autaihim yang tiadalah aku ni yang paling sugih gada juga yang paling miskin gada juga. Artinya si Den ini tengah-tengah lah itu sugih gada juga miskin gada juga. Nah, Sayyidina Umar mengatakan demi Allah apakah aku tidak tahu apakah halal yang demikian itu atau kada. Nah, maksudnya si Den ini biaya seimbas pakaian dua tadi lah. Nah, kemudian makanan. Kemudian Deden berhaji memakai kendaraan bahari ini kan unta, nah, haji dan umrah. Nah, kemudian makanan pokok Sidin itu seperti makanan pokok orang yang hidup sederhana tengah-tengah lah ya. Nah, itu pun Sidin meragukan apakah itu halal atau tidak. Maksud halal itu lah seolah-olah Sidin ragu bahwa kadar yang semacam itu apakah labihan daripada kecukupan yang wajib orang qanaah dengannya. Nah, kita ini wajib qanaah dengan yang secukupnya aja. Nah, bila kita menghendaki lagi-lagi lebih daripada itu, artinya dengan ambisi yang besar, nah ini dianggap kita ini cinta kepada dunia. Nah, jadi si ini ragu apakah pertengahan itu kelebihan daripada yang semestinya. Nah, kita ini kan yang memikirkan itu jaga kawa nih nyaman ya terus makanan kayak makanan raja ya tiap hari jaga kawa nggak ada kawa gitu mahal aja gitu. Nukarnya nggak ada kawa cuma mahal itu lah.
Wa ataba arabiyyun akhahu 'ala al-hirsi fa qala ya akhi anta talibun wa matlub yatlubuka man la tafutuhu wa tatlubu anta man qad kufita. Dan mencela seorang Arab Badawi akan saudaranya. Arab Badawi ini orang yang hidup di pedalaman, ya. Itu sampai sekarang masih ada Arab Badawi itu. Ini pada tapi ketujuh yang wadah kita nih Dayak lah, itu lah nang pedalaman itu tapi ketujuh ke kota-kota itu. Cuma kalau ini ada juga nang ke kota, cuma artinya tetap tempat kediamannya itu lah terasing orang-orang Arab. Nah, gawiannya itu menggembala kambing, kemudian berkebun. Namanya kalau di Mekah itu kan orang apa jualan semangka, buah-buahan macam-macam itu kebanyakannya dari hasil kebunnya orang-orang Arab Badawi. Nah, cuma Arab Badawi ini mencela saudaranya, kenapa saudaranya ini terlalu ambisi terhadap dunia. Nah, lalu ujarnya, wahai saudaraku, ikam ini menuntut dan dituntut. Menuntut dan dituntut. Ya apa? Nah, dituntut itu ikam dituntut oleh orang yang tidak bisa engkau terlepas dari orang itu. Ya. Nah, siapa maksudnya? Nah, yang tidak bisa terlepas itu adalah rezeki, nah, yang sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Andai kata ikam menghindar dari itu pada awal tetap. Nah, sementara engkau menuntut sesuatu yang sebenarnya sudah dicukupkan bagimu. Nah, sudah dicukupkan, nah tetap juga mencari lagi. Nah, ini ada hakikatnya mau yuwakan awak. Wa kana magaba anta katusibalaka wa ma anta bihika nukil ta'anhu karena kayahi lam tara harisan mahruman wa zahidan marzukan, seolah-olah akhirnya engkau ini ya, seolah-olah sesuatu yang gaib darimu katusibalaka itu dibukakan, diperlihatkan kepada. Nah, jadi ini Baimat mencari duit rezeki lah, mencari rezeki itu. Nah, seolah-olah nang kayu melihat sudah duitnya tinggal mengambilnya aja jadi cangkal benar ini lah. Wa ma anta bihi nukil ta'anhu, dan keadaan yang kau berada di dalam keadaan itu seolah-olah engkau dipindah dari. Nah, maksudnya saat ini keadaanmu tercukupi, ya kan? Nah, ini masih aja gelisah lagi, seolah-olah dipindah ke keadaan yang kurang, kan? Seolah-olah engkau wahai saudara ujarnya tiada pernah melihat orang yang ambisi yang bahimat benar mencari dunia tapi tidak dapat, dan seolah-olah engkau tiada pernah melihat orang yang zuhud terhadap dunia, tiada tahu-tahu di dunia tapi marzukan dia diberi rezeki. Artinya bukti fakta yang terjadi di sekitar kita itu banyak saja lah. Orang nang saing benar bacari duit kok ternyata hidupnya kakak itu aja. Nang kada tapi bacari santainya beribadah aja maka sugih pada orang. Artinya kada cukup kah itu sebagai apa lah menggugah hati kami itu untuk jangan terlalu berjimat benar mencari dunia, lebih fokus waktu digunakan untuk beribadah kepada Allah. Ya kalau memang sudah bercarinya cuma maksudnya jangan terlalu berhebat benar. Yang seolah-olah kayak waktu itu ada cukup, ya itu deh. Dan dalam aturannya itu kalau kita berusaha siang, malamnya istirahat, ya. Nah kalau kebetulan ada yang usaha itu waktunya di malam hari, ya siangnya istirahat. Jangan sampai siang malam itu terlaluan. Wa bidzalika qila araka yazidukal isra'u hirsan
ala dunya ka'annaka la tamutu wa hal laka ghayatun in sirta yawman ilaiha qultu hasbi katraditu qultu hasbi katraditu. Nah, pada yang demikian itu dikatakan dalam syair, ujar penyair, aku melihat engkau menambah akan dikau kekayaanku justru bertambah ambisi terhadap dunia. Nah, jadi inilah sudah sugih justru tambah apa? Tambah berhemat lagi mencari dunia. Makanya fakta aja bang inilah. Cuma kadang-kadang kita menilainya ini cucuk aja jangan itu hidup sakit, pengulir aja begawi. Nah, model kayak itu ya terbalik. Padahal di sini dalam pandangannya artinya orang tuh waktu bahari lagi tapi berduit ya santai-santai. Jadi usaha sudah banyak berduit justru tambah apa? Tambah berhemat. Nah, memang itu tabiat manusia. Jar Nabi, jikalau seandainya manusia itu punya satu lembah daripada emas, niscaya dia mencari lembah yang kedua. Kalau dia punya dua lembah, emasnya hibak lembah ini dua lembah, dia akan mencari lembah yang ketiga. Nah, artinya kalau menurut akan nafsu ini seapa aja banyaknya, kada mau puas. Nah, jadi tambah ambisi ala dunia terhadap dunia karena katamu tuh seolah-olah engkau ini kada akan mati-mati. Hanya kadang-kadang kita pikirkan lalu urusan akhirat ini sibuk lawan dunia aja lah. Nah, seolah-olah pada kematian. Nah, padahal ya semua pasti akan mati lah, cuma waktunya yang kada tahu. Nah, artinya dalam hidup ini kita wajib memikirkan sang mati. Jangan nang dunia aja, karena dunia ini kada terbawa juga mati. Nah, maka apakah bagimu gaya itu puncak atau finish akhir insirta yauman ilaiha, apabila satu hari nanti kamu sampai kepada puncak atau apa ngarannya jadi target lah bahasa orang lain ini, lalu engkau katakan cukuplah bagiku, yakah aku ridha dengan ini. Adalah itu kira-kira vision target. Nah, ini kadang-kadang tertipu. Kira-kira kita mentargetakan aku jar menusian duit 100 juta, tapi apa pegawai sebesar ibadah aja ini menikmati itu. Itu targetnya 100 juta. Hemat cari 100 juta, dapat 100 juta, timbul lagi pikiran kalau bina garing ya anu apa nih persiapan ngesen obat banyak-banyak, akhirnya mati gitu sambat. Nah, jadi nang nyaman itu apa nang ada itu lah. Nah, itu kita qanaah dengan itu. Kalau memang lebih dari kebutuhan kita, nah kita tabung lah ke akhirat. Tabung ke akhirat. Jangan menghadang wisian duit 100 juta hanya hendak beribadah, hendak berinfak sedekah. Jangan. Nang ada itu dulu. Ini masalahnya dunia ini bagi orang yang cinta terhadap dunia adalah makin banyak yang dikeluarkan itu makin berat meskipun yang dimilikinya banyak. Kayak orang berumah tuh kalian 100 balik, zakatnya berapa? 10 balik ringan aja. Dapatnya 1000 balik, 100 balik yang dikeluarkan. Nah, ini ngali barat benar lah, padahal aja kamu berpikir kurang nang 100 balik tuh kurang kan 10 balik 90 balik. Ya sisanya mengkulihan 1000 keluarkan 100 900 balik lagi sisanya. Banyak benar. Tapi tetap ya barat. Ada nunggu pandai rasa kada kurun aku jar membariakan ini tuyukannya banyak benar. Nah, jadi artinya bila diturutakan
istilah kata-kata hasbi raditu tidak ada ya sih. Cukup bagiku aku rida dengan ini tidak ada kalau menurut hawa nafsu sebanyak apapun yang kita dapat. Nah jadi yang ianya ini kembali lah lagi kita kepada di hati kita itu sebenarnya diwajibkan, ini wajib hukumnya lah kita bersifat qanaah dengan apa yang diberikan Allah. Qanaah itu merasa cukup. Itu wajib hukumnya bila kita merasa kurang terus itu maksiat dosa di hati, maksiat batin ya. Wa qala Syafi'i hukian rajulan kan beratan wa qalat maturidu antasna nabi. Qala adbahuka wa aquluka qalat wallahi ma ashbi min qaramin wala ashbahu min ju'in walakin ulimuka salasa hisal kunna khairun laka min aqli amma wahidatun awlimuka wa hana biyadika wa amma saniyah wa idha sirtu ala syajara wa amma salisah wa idha sirtu ala jabal qala hatil ula qala la tulhibanna alayya ma fataka wa khalaha falamma sarat ala syajarah qala hakisaniya ala tusaddiqanna bima la yakulu annahu yakul summa qarat basara ala jabal taqulu ya syekhi law dabahtani ala akhrajtu min hausilati durrataini zinatu kulli durratin ishruna miskala qala fa'adda ala syafati wa talahaqa wa qala hatis sarisa qala anta nasita isnataini wa kaifa akhbiruka bisarisa alam aqul laka la tulhibanna alayya ma fataka wa la tusaddiqanna bima la yakun ana lahmi wa dami wa rishi la yakunu ishrina miskanan fa kaifa yakunu fi hausilati durratani kullu wahidatin ishruna miskalan summa tarat padhahaban wa ada misalun li farqi tamhil adami fa innahu yumihi an darkil haq hatta yuqaddira ma la yakun. Nah berkata Imam Asy-Syi'bi Asy-Sya'bi ya. Jadi ada satu hikayat bahwa ada seorang laki-laki berburu burung kambara. Ini nama burung lah, pada kita mungkin tidak ada nih, ada tahu ngaran burung kambara ini di Arab. Pokoknya jenis burung lah ya, adalah. Lalu ujar burung, pander kerjaan burungnya ini. Apa yang engkau inginkan, yang engkau perbuat terhadapku? Apa rencana yang terhadapku? Nah ujar nang laki-laki pemburu ini ikan kusubali kemudian kumakan. Nah lalu ujar burung apa deh? Aku ini wallahi ma asbiman karbin. Aku ini belum puas dari dahaga aku, wala asbahu min ju'in, dan aku belum kenyang daripada laparku. Nah tetapi ini aja, aku beritahu kepadamu 3 perkara, yang mana 3 perkara ini lebih baik bagiku daripada memakan aku. Ujar burung nih bebandir lah. Nah jadi aku nih kehausan lagi, kelaparan ya bahasanya. Nah lapas saja aku, cuma aku janji akan memberitahu 3 perkara yang lebih baik daripada ikan makan aku. Nah, dipukulinya aku udah tahu ya ini lalu habis kisahnya. Nah adapun 1 ujar burung itu,
akan kuberitahukan kepadamu, aku masih di tanganmu. Nah, ini sebelum di lapas nih sebuting padahkan. Nah, adapun yang kedua, apabila aku sudah hinggap di atas pohon kayu, hanya aku beritahu yang kedua. Nah, yang ketiga, apabila aku sudah di atas gunung, panangannya jauh sudah terabang, nah hanya aku beritahu lah nih, percaya untuk pemburu ini lah, ujarnya beritahu aku yang pertama. Masih di tangannya kan burungnya nih, beritahu yang pertama. Nah, ujar burung, la tuhlifanna alayya ma fataka. Jangan engkau menyesal atasku atas apa yang luput darimu. Nah, itu yang pertama. Model kayak nasihat adalah ya. Pokoknya bilanya keluputan apakah, jangan menyesal, jangan bersedih. Itu memang sudah takdirnya, hingga pada dapat. Benar, ini sudah isyaratnya ke sana, jangan dibulinya, gimana itu Pak. Lalu di lapasnya lah burung. Tadi kan janji yang pertama ini waktu di tangan. Nah, yang kedua, manakala burungnya di lapasnya kemudian terabang di atas pohon hinggap. Lalu burung berpandir lagi. Apa orang itu berpandir? Ujarnya Akis Saniyah. Dia beritahu kepadaku yang kedua. Nah, lalu ujar burung, la tusaddiqanna bima la yakunu annahu yakun. Jangan pernah percaya 100% dengan sesuatu yang belum terjadi bahwa itu akan terjadi. Ini belum terjadi, jangan percaya 100% ya burung. Nah, cuma kada paham juga lagi ini lah. Nah, kemudian burung itu terbang jauh ke atas gunung. Ya, kan janjinya di atas gunung yang ketiga kan? Lalu ia sudah berada di atas gunung. Lalu ujar burung, wahai orang yang celaka, jika ikam tadi menyembelih aku, ya kan? Niscaya aku akan mengeluarkan dari ini apa ngarannya ini? Wadah makanan ini apa ngarannya? Taleh apa ngarannya? Pokoknya wadah makanan adalah 2 mutiara. Yang mana satu di antara 2 mutiara, tiap satunya itu senilai 20 miskal. Nah, 20 miskal itu nilai emas nilai 77,4 gram, itu 20 miskal. Oh, ini emas larang banget. Nah, dibulatakan 80 gram aja dulu, kali tangan 2 juta misalnya. Berarti berapa? 120 juta satu, maka ini 2 mutiaranya. Ya burung. Lalu si pemburu ini pun menggigit tapi ini bibirnya. Nah, jadi kan. Watalah apa dan ia pun menyesal. Ya. Nah, lalu ujarnya tadi nang ketiga pun apa? Beritahu lo aku. Nah, ujar burung, ikam kada ingat rupanya 2 nang pertama. Bagaimana mungkin aku memberitahumu dengan yang ketiga? Nang 2 pertamanya kada ingat. Napa? Ujar burung, bukankah aku mengatakan kepadamu, jangan pernah sedih dan menyesal atasku atas apa yang lepas darimu. Nah, jadi ikam nih mengikut bibir ini menyesal benar, mana lepas burungnya lepas jangan menyesal kalau pesannya tadi. Maka ikam menyesal berarti pelanggaran tidak ada. Nah, yang kedua, jangan engkau pernah percaya dengan sesuatu yang belum terjadi. Ya, belum melihat, jangan percaya. Ini aku ini lah, dagingku, darahku, buluku ini
harganya kada sampai 20 miskal itu deh lah. Berapa tadi? 77 gram, 4 kalau dinilai dengan emas. Artinya daging, darah, bulu ini kan sampai seitu, maka bagaimana mungkin di dalam tenggorokan kau ini ada 2 mutiara yang satunya nilainya 20 miskal itu? Artinya nggak ada masuk akal, ya percaya jadi kan benar sakingnya kan. Saking mahal nak sugih. Artinya seikuman aku ini dijual kan sampai seitu harganya. Tiba-tiba misalnya di dalam tenggorokannya ada bisian 2 mutiara yang harganya 2 kali lipat daripada 2, masalahnya kan. Nah kemudian burung itu pun tirapa pada habat pergi lah. Tahu lagi kisahnya penyesalannya. Nah jadi artinya urusan dunia ini kadang-kadang membutakan orang ya dalam tidak tahu berpikir sehat. Nah banyak kasus-kasus yang seperti ini ya. Nah misalnya ada orang naik kisah suhu bisa apa? Bisa apa misalnya mengambil duit di alam gaib kah atau apa misalnya. Nah jadi kita ini jangan tertipu, banyaklah itu di hatinya tuh sugih aja dulu. Itu kan cara berpikir kita itu lah. Nah atau apakah lah pokoknya hal-hal yang semacam itu jangan mudah percaya dulu kita lah. Jadi pikirkan dulu. Ini ada juga dulu lah kisah harat memelet bebinian. Kalian si dinanya ada dapat bini sebuah seiko-ikong harat memelet bebinian. Orang apa bilang mengaji lah. Nah itu sambil dia apa dipikirkan gitu. Kalau harat memelet bebinian banyak bininya kayak siapa itu di TV Mbah siapa? 8 bininya itu siapa? Nah itu wajar-wajar aja menang kayak itu kan. Ini seiko-ikong ada bisian bini yang pisah bunyi harat. Nah ada jurun ketemu lah. Ada amalan di situ. Bila dibaca pokoknya makanan apa aja rasa nyaman terus. Ya, lagi di pesantren dulu istilah sidin iwak karing rasa ayam. Baca ulun ini menanda amalan ini bagus banget. Kalinya sidin racak mengeluh juga. Ya makanan iwak karing terus. Nah ini ada cocok lah. Ulun amalan. Nyaman kadang alih ya ngapa lah iwak karing kita tapi rasanya nyaman terus dasar kunjuran ada itu bagus banget cuma nyatanya sidinnya seorang beda. Nah wahada misalun seperti tamil adami inilah contoh perumpamaan lah. Terlalu apa besarnya ketamaan manusia itu. Nah, jadi itu tadi burung maupun aja maknya soalnya ini sesuatu yang berharga. Bainahu yumihu antarikul haq. Nah, karena apa? Ketamaan atau apa tadi keserakahan adalah yang membutakan dia dari menemukan kebenaran. Hatta yuqaddira ma la yakun sehingga ianya mentakdirkan mengandai-andaikan sesuatu yang kada mungkin terjadi. Itu diandai-andaikan ya. Yang aneh lagi bahari kisah ya itu sesuatu musim buntut bahari. Ada belampah hendak sugih karena buntut juga dari apa ngaranya itu? Itu pohon apa ini itu nang binjai. Binjai ini kan mau mati. Akun ya belampah meragap pohon binjai itu semalaman.
Ada itu lah, ada lagi orangnya langsung membagi kan. Jadi urusan nyamuk nih kedekanuan lagi wah menyandang no nyamuk. Jadi jalan adalah dapat alamat sama alamatnya kadada ya dapat alamat. Jadi jauh karena dapat alamatnya jauh dada. Nah itu sakingnya banyak. Ya itu tadi lah kita ini kadang-kadang dibutakan mata hati kita gara-gara ambisi terhadap dunia. Artinya sesuatu yang pada masuk akal tuh hakun ya menggawinya juga. Jadinya hantunya itu tahu di nomornya itu kira-kira ini menembaknya betul-betul. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa kesalahan dan kekurangan itu zahir dan batin, berikan taufik dan hidayah kepada kita, berikan ilmu yang buat lagi bermanfaat, kita bisa mengamalkannya dengan ikhlas dan benar, mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dimasukkan ke dalam surga bighairi hisab bisirrin nabi wa alin nabi wa bisuri suratul fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ويقنا والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حلال نرى واهدنا به من يسار في الطريق ولا تولنا وليا سوى ولا تجعلنا ممن خلق امرك وعصى قلبنا لنا ولا وارزقنا الإخلاص وطلب العلم وقنا شره وفي جميع الطاعات ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين.